Shalom saudaraku, selamat pagi. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Saya sungguh bersukacita kita dapat bertemu kembali di ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita mulai ibadah kita dengan hati kita penuh dengan ucapan syukur. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang baik. Terima kasih Tuhan, pagi ini Engkau kumpulkan kami Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, beribadah secara online. Biarlah Tuhan Engkau urapi kami pribadi lepas pribadi. Beri kami hati yang penuh sukacita dan penuh ucapan syukur ya Bapa. Berkati dan urapi ibadah ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dari awal ibadah sampai dengan akhir. Kami serahkan kepadamu Tuhan, tutup bungkus kami oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Kami siap memuji menyembah-Mu Tuhan, dengan hati kami yang senantiasa bersukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang baik. Haleluya. Amin. Terima kasih saudaraku, mari kita mulai ibadah kita. Kita naikkan pujian, bangkit kita serukan nama Tuhan. Haleluya. Kita nyatakan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Amin. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Bangkit serukan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Amin Tuhan. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi katakan, nama Yesus menara yang kuat. Amin. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus
segala nama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Nama-Mu memiliki kuasa atas kehidupan kami Tuhan. Roh-Mu Tuhan senantiasa menaungi kami Allah. Terima kasih Tuhan. Ya Roh Kudus, terima kasih ya Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati kami Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Ini hati kami Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami Allah, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hatiku, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah hati kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Roh-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan. Kami bersyukur. Engkau Allah yang baik. Kami mengasihi-Mu.
Kami mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan? Kita bersyukur kalau pada saat ini kita tetap terpelihara di dalam Tuhan. Walau mungkin kita melihat keadaan di luar tidak sebaik yang terjadi, tapi kita percaya pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas kita itu selalu kita bisa nikmati hari-hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan tidak pernah melupakan janjinya atas kita. Dia selalu ada dekat dengan kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tahun-tahun ini memang adalah tahun-tahun di mana kita perlu dengan pergumulan. Tahun-tahun di mana kita betul-betul harus menyandarkan diri kita kepada Tuhan apapun yang terjadi. Kita percaya bahwa kasih karunia Tuhan inilah saatnya untuk kita buktikan dalam hidup kita. Hidup keimanan kita kepada Yesus dibuktikan dengan masa-masa sulit seperti sekarang ini. Tapi percayalah bahwa janji Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Kita bisa belajar banyak dari Alkitab. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa menghadapi masalah, pencobaan dalam hidup kita, dan kita menjadi orang-orang yang menang jika kita bersandar kepada Tuhan. Kita belajar dari seorang hamba Tuhan yang bernama Paulus, bagaimana ketika dia menghadapi suatu hal yang luar biasa, ketika perjalanan dia dari tempatnya ke Roma, kemudian dihadang oleh angin badai. Kita percaya ada maksud Tuhan dalam setiap peristiwa dalam hidup kita. Kita yakin, kita percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kita jatuh tergeletak. Mari hari ini kita akan bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami percaya hari ini kami ada karena anugerah, karena kemurahan-Mu. Kalau kami boleh tetap bertahan, itu karena Engkau yang sudah menopang kami, yang menjaga kami sampai hari ini. Kami tahu inilah saatnya setiap pribadi kami yang percaya kepada Tuhan bersandar penuh kepada kasih karunia. Sebentar kami akan dengar firman Tuhan, biar lewat firman-Mu kami kembali boleh diajar, kembali kami boleh diingatkan, supaya kami tetap mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, diberkati kami semua dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita bersyukur untuk anugerah Tuhan. Hari ini kita melihat Alkitab kita dan kita baca dulu dua ayat firman Tuhan daripada Mazmur 139 ayat 23. Firman Tuhan berkata begini, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiranku. Dalam Yakobus 1 ayat 12 firman Allah berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang sudah dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudara, tadi saya sudah katakan peristiwa di mana yang menimpa seorang hamba Tuhan yang bernama Paulus, ya, dalam perjalanan naik banding dari pengadilan di tempatnya ke Roma dan kepada Kaisar, ya. Dan dalam perjalanannya memakai kapal, mereka diterjang oleh badai yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang badai, saya percaya kita semua tentu tidak menyukai badai ini. Kenapa? Karena kalau kita berbicara tentang badai, kita cerita tentang badai, kita ingat tentang badai, orang cerita tentang badai, pasti ada pikiran-pikiran kita yang negatif, pikiran-pikiran kita yang menakutkan. Saya percaya itu dan saya percaya dan itu wajar-wajar saja. Nah, bagaimana sebenarnya Tuhan izinkan badai itu ada? Apa maksud Tuhan dalam setiap kehidupan ini ada badai? Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa tidak ada maksud Tuhan yang jahat, tidak ada maksud Tuhan yang jelek ketika badai diizinkan datang, ketika badai diizinkan menimpa hidup kita. Saya tahu kita semua pernah membaca Alkitab dan kita tahu dan kita percaya bahwa selalu Tuhan katakan dalam segala hal Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari seorang hamba Tuhan ini. Ketika badai menimpa hidup mereka dan ketika perjalanan mereka sedang berlayar, tiba-tiba ada badai yang menghadang mereka dan bukan cuma badai yang biasa-biasa, tapi badai yang luar biasa. Dan mereka tentu saja yang tidak percaya kepada Tuhan, yang tidak menyandarkan dirinya kepada Tuhan, pasti ketakutan. Nah, kenapa? Karena
bukan hanya Rasul Paulus yang belayar pada waktu itu, ada beberapa orang tahanan juga yang ikut bersama-sama ke Roma untuk diadili di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, satu hal yang kita sama-sama mungkin renungkan, satu pertanyaan ini, apa yang harus kita lakukan ketika badai datang dalam perahu kehidupan kita? Apa yang harus kita lakukan ketika badai itu menimpa hidup kita? Bapak Ibu Saudara, kisah daripada kisah Rasul Paulus ini dapat Bapak Ibu baca di dalam Kisah Rasul pasal 27 dari ayat 1 sampai 34. Nanti Bapak Ibu boleh belajar, selidiki lagi. Nah, mari kita belajar untuk tetap bisa bersama dengan Tuhan dan sampai mendapatkan kemenangan. Kita belajar dari Rasul Paulus bagaimana ketika dia menghadapi badai dan dia menjadi orang yang menang. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bisa pelajari. Yang pertama adalah tetaplah bertahan. Ketika badai datang, ketika pencobaan datang, ketika masalah datang, atau apapun yang menimpa kita, kita merasakan tekanan yang sangat berat, kita harus memiliki sikap hati yang bertahan. Itu yang pertama. Di dalam Kisah Rasul pasal 27 ayat 15, firman Allah berkata begini, kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Nah, saudaraku yang luar biasa, Rasul Paulus mengatakan kapal ini dilanda dengan angin yang sangat besar dan mereka membiarkan diri mereka, ya, mereka tidak dapat melakukan apapun. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, Rasul Paulus berkata, tetaplah, ya, jangan kemana-mana. Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap kita memiliki masalah dan persoalan. Persoalan kita mungkin berbeda-beda. Ada yang mengatakan persoalan saya lebih besar dari persoalan orang lain. Demikian sebaliknya. Tapi yang namanya persoalan adalah persoalan tergantung bagaimana kita meresponi setiap masalah. Bagaimana kita meresponi setiap persoalan, ya. Karena ukuran daripada masalah itu tidak bisa diukur besar atau kecil, tapi yang namanya masalah adalah masalah, ya, tergantung dari respon kita menghadapi masalah. Saya percaya kita semua memiliki rasa takut ketika persoalan datang menimpa kita dan belum pernah kita alami, belum pernah kita rasakan itu, tapi menimpa kita. Tentu sebagai manusia normal kalau kita merasa takut, normal kalau kita merasa khawatir. Kita mungkin bimbang, kita mungkin ragu, kita mungkin bertanya dalam hati kita, ada apa? Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi dalam diri kita? Mungkin kita berbantah-bantah dengan Tuhan dan kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah melakukan apa yang Kau perintahkan, aku sudah memberikan apa yang harus aku berikan, aku sudah melayani yang seperti Tuhan perintahkan. Tapi kenapa masalah tetap datang padaku? Bapak Ibu Saudara, tentu saya percaya ini ada di dalam hati kita, ya, terlepas siapa kita. Nah, kita bisa belajar bahwa ternyata ketika kita berdoa, kita semua tentu berharap bahwa semuanya baik-baik saja. Kita berharap ketika kita berdoa semua kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Ya, kita berharap tidak pernah terjadi sakit, tidak pernah terjadi masalah, semua baik-baik saja, semua berjalan dengan baik, ya. Mungkin usaha kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, kehidupan pribadi kita semua baik-baik saja. Tetapi apakah semuanya itu terjadi dalam hidup kita? Bisa ya, bisa tidak. Tergantung bagaimana Tuhan ingin melihat iman kita. Dia ingin tahu respon kita ketika Dia izinkan masalah datang. Dia ingin menguji setiap kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Rasul Paulus tadi menasihatkan yang pertama adalah tetap bertahan. Jangan tergoda untuk melari daripada Tuhan. Jangan tergoda untuk lari daripada kasih Tuhan. Jangan pernah tergoda untuk meninggalkan Tuhan, untuk mencari Tuhan yang lain, untuk mencari pertolongan yang lain. Karena ingat baik, pertolongan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Kebaikan kemurahannya sampai waktu kita mengalami ini tetap sama. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita percaya anugerah Tuhan yang sempurna tidak pernah dilupakan Tuhan buat kita. Saya mencatat satu tulisan begini. Walau badai besar sekalipun, tidak akan pernah bisa menghalangi matahari untuk tetap memperlihatkan cahayanya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kasih Tuhan tidak pernah terhambat oleh masalah kita. Tetap bertahan sampai kesudahannya. Yang kedua adalah badai Tuhan izinkan datang dalam hidup kita
untuk memunculkan kualitas terbaik dari iman kita. Ya, Tuhan izinkan badai dimunculkan untuk melihat kualitas iman yang ada dalam diri kita. Nah, di dalam pasal 27 ayat 18 firman Tuhan berkata, "Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal laut." Bapak Ibu Saudara, ini luar biasa. Ya, ketika badai datang, mereka berusaha untuk meringankan kapal itu supaya jangan sampai tenggelam. Mereka membuang sesuatu yang tidak berguna, yang tidak terlalu bermanfaat pada waktu itu untuk meringankan beban dari kapal itu supaya kapal itu tidak tenggelam. Nah, mari kita belajar dari hal ini Bapak Ibu Saudara. Badai Tuhan izinkan datang, mungkin kita tidak sadar, mungkin kita lupa. Ternyata ada hal-hal yang harus dibereskan dalam hidup kita. Mungkin kita kelihatannya baik, mungkin kelihatannya kita melayani, mungkin kita kelihatannya rohani sekali, tapi ternyata Tuhan melihat ada hal-hal yang harus diperbaiki, ada hal-hal yang harus dibuang. Coba mari kita tengok diri kita masing-masing Bapak Ibu Saudara. Ya, barangkali kita harus belajar. Ya, tidak boleh kita memandang diri kita yang terbaik. Kita tidak boleh memandang diri kita yang paling suci. Kita tidak boleh memandang diri kita yang paling benar. Mungkin ketika kita berkata, aku yang paling baik, aku yang paling benar, aku yang paling suci, justru itu yang terjadi sebaliknya. Nah, mari kita belajar bahwa badai seringkali dipakai Tuhan untuk menyadarkan diri kita. Bahwa jangan sampai ketika kita merasa kita paling baik, kita paling benar, kita paling suci, justru itu yang menjerumuskan kita. Firman Tuhan berkata, jalan yang kamu sangka lurus ujungnya menuju maut. Hati-hati dengan hidup kita. Bapak Ibu, kita mungkin tidak menyadari ada banyak hal kekurangan dalam hidup kita. Kita perlu orang lain, kita perlu siapapun untuk melihat diri kita. Kita belajar, ya. Jangan terlalu banyak menyukai orang-orang yang selalu memuji kita. Kenapa? Lebih baik kita mencari orang yang selalu bisa melihat kebaikan dan kekurangan kita supaya kita belajar. Ya, kita tidak usah alergi dengan namanya kritik. Kita belajar untuk menerima kita karena orang yang mengkritik kita tahu ya apa yang kurang dalam diri kita. Bersyukurlah kalau ada orang-orang yang suka mengkritik kita, ada orang-orang yang melihat kekurangan kita, kita bersyukur. Kenapa? Karena ada orang baik yang selalu bisa melihat kekurangan kita dan kita memperbaikinya. Bapak Ibu Saudara, saya punya satu cerita. Ada satu pekerjaan yang luar biasa sedang dikerjakan oleh beberapa orang, membangun suatu gedung yang tinggi, dan ketika mereka sedang membangun, mereka sedang menyusun tembok-tembok dengan bata-bata yang besar-besar. Seorang mandor ingin melihat pekerjaan daripada anak buahnya ya. Kemudian dia nengok ke atas, anak buahnya bekerja dengan luar biasa. Kemudian tanpa dia sadari dia semakin mundur, dia pengen lihat lebih jelas lagi. Dan dia tidak menyadari bahwa di belakang dia itu ada tempat yang kosong yang bisa membuat dia jatuh ke bawah. Nah, tanpa dia sadari itu. Nah, si pengerja yang di atas itu melihat bahwa mandornya itu hampir jatuh. Si pengerja ini berteriak karena bising sekali. Akhirnya si mandor ini nggak dengar apa yang diteriakan oleh si pekerja ini. Pekerja bingung apa yang harus dia lakukan. Kemudian dia mengambil besi atau dia mengambil palu yang dia sedang pakai. Kemudian dia lempar ke bawah tepat mengenai kaki daripada si mandor. Mandor kaget luar biasa. Beruntung mandor memakai sepatu yang besar, yang kuat untuk menahan benturan. Dan dia menengok ke atas, dia marah kepada yang kerja di atas karena lalai, tapi yang kerja di atas dengan isyarat tangannya menunjuk ke belakangnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, si mandor sadar. Tanpa lemparan daripada palu daripada pengerja di atas, dia akan mati jatuh. Nah, seringkali kita tidak sadar. Roh Kudus sering berbicara lemah lembut dalam diri kita. Roh Kudus sering mengingatkan lemah lembut dalam diri kita. Kita tidak pernah mendengarkannya. Dan Allah memerlukan badai untuk menegur kita. Bersyukurlah. Ya. Nah, jadi jangan takut Bapak Ibu Saudara. Badai akan membuat segala sesuatu
baik. Ya, kita menanggapi dengan hati yang benar. Ya. Yang ketiga adalah dalam menghadapi badai ada dua kemungkinan. Yang pertama tadi saya sudah katakan, kita bisa menjauh dari Tuhan. Yang kedua, kita lebih dekat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Di dalam pasal 27 ayat 22 sampai 25 Rasul Paulus menulis begini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal inti. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama yang seperti dinyatakan kepadaku. Nah Bapak Ibu Saudara, banyak orang berdoa, saya percaya setiap kita berdoa semuanya baik-baik saja, baik-baik saja, baik-baik saja. Tetapi lihat apa yang Allah lakukan untuk kita, ya. Dan jangan pernah khawatir ketika masalah itu datang dalam hidup kita, persoalan itu datang, pencobaan itu datang dalam hidup kita. Dengar baik, Allah selalu punya kendali, mengendalikan semuanya. Allah tahu kekuatan kita, Allah melihat kemampuan kita untuk menanggung apa yang sedang akan diberikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita sedang mengalami masalah sekarang ini. Entah itu masalah keuangan, entah masalah pekerjaan, entah masalah pribadi, entah masalah keluarga, entah juga masalah sakit penyakit. Tapi dengar baik, Tuhan adalah Allah yang memegang kendali dari seluruh kehidupan ini. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dia tahu yang terbaik buat kita. Kalau hal itu terjadi dalam diri kita, percayalah, itu tidak melebihi kekuatan kita untuk menanggungnya. Dia memegang kendali dalam seluruh kehidupan kita. Dia mengerti, dia tahu bahwa kemampuan kita untuk menanggung semuanya. Bapak Ibu Saudara jangan khawatir. Ya, kasih karunia Tuhan itu selalu baik. Semakin kita punya masalah, semakin kita mendekat kepada Tuhan. Semakin kita punya masalah, semakin kita mendekat kepada Tuhan. Saya punya satu cerita saudaraku, kenapa saya katakan kita semakin punya masalah, semakin kita mendekat kepada Tuhan. Suatu saat ketika saya pulang dari pelayanan di Surabaya, istri saya sudah bilang, dia kirim kabar ke saya bahwa tidak usah pulang dulu karena keadaan cuaca tidak baik. Ya, kacau ya. Baik di Bandara Soekarno-Hatta maupun yang di Surabaya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, saya berpikir begini, saya sudah beli tiket dan rasanya kalau untuk dikembalikan mundar-mandir itu repot juga gitu. Memang di bandara di Juanda itu betul-betul memang keadaan yang luar biasa, cuaca juga kurang baik. Tapi penumpang juga sudah menunggu, ada agak delay lama sekali ya. Kami menunggu dan lama sekali. Akhirnya badai memang hujan tidak berhenti, badai tetap ada. Banyak orang yang protes, ya, semuanya pada protes, semuanya pada wah luar biasa, ya, semuanya berdoa, ya. Akhirnya entah bagaimana saya juga tidak tahu, pilot akhirnya mendapat izin untuk tetap memberangkatkan. Nah, saya tidak tahu apakah ini memang kebetulan atau ada hal-hal yang lain. Nah, kami naik pesawat satu persatu dari kapal itu memang betul waktu kapal sudah mulai take off saudaraku, wah semuanya berdoa luar biasa. Saya merasakan suasana surga waktu itu di kapal, begitu take off semua berdoa, semuanya berdoa. Saya doang yang tidak berdoa. Ini bukan karena saya sombong, tapi karena saya sudah diwakilkan oleh orang-orang lain. Jadi saya tidak perlu berdoa. Jadi saya nikmati saja walaupun deg-degan. Nah, akhirnya kami mengalami goncangan naik turun gitu. Tiba-tiba saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya percaya ya itu adalah pasti karena kasih karunia Tuhan. Ya, pesawat itu mulai naik makin tinggi dan luar biasa loh saudaraku. Ketika pesawat itu makin tinggi dan angin awan yang hitam di bawah itu semakin di bawah. Oh, saya lihat kilat cahayanya di bawah gitu. Tapi di atas itu tenang sekali. Dan saya bisa menikmati hal-hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Saya menarik satu hal, pelajaran rohani adalah, ya ketika badai datang, makin tinggilah engkau bersama dengan Tuhan. Ya, engkau akan bisa menikmati ketenangan.
bersama dengan Dia. Itu yang hal yang luar biasa. Jadi ketika masalah datang, Bapak Ibu Saudara nggak usah takut, jangan lari daripada Tuhan, tapi lari kepada Tuhan. Jangan lari daripada Tuhan, tapi lari kepada Tuhan. Ya, yang keempat, yang terakhir adalah setiap peristiwa dalam hidup kita, Tuhan selalu memiliki tujuan. Nah, ketika badai datang, masalah datang, persoalan datang, sakit penyakit datang, dengar baik, itu alat dari Tuhan untuk membuat kita menjadi saksinya loh Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan mengeluh, jangan susah, jangan kecewa, karena itu alat yang Tuhan berikan buat kita untuk menjadi saksinya. Luar biasa. Dalam ayat 24 dari Kisah Rasul 27, firman Tuhan berkata, "Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karena kasih karunia Allah, maka semua orang ada bersamamu di kapal ini akan selamat karena engkau." Saudaraku, saya ulang kembali, dengar ini ayat. Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karena kasih karunia Allah, maka semua orang yang ada bersamamu di kapal ini akan selamat karena engkau. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita bersyukur. Ya, ternyata Tuhan pakai apa saja yang ada dalam hidup ini untuk membuat namanya dimuliakan. Bisa lewat kerugian kita, bisa lewat penderitaan kita, bisa lewat sakit kita. Kok Tuhan sampai seperti itu? Iya, karena Tuhan ingin supaya kita mengalami iman di dalam Dia. Kalau kita percaya pada Tuhan, kita harus buktikan iman kita. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, iman harus dibuktikan. Dengan apa? Dengan hal-hal yang mungkin selama ini kita takutkan. Apakah kita tetap percaya pada janjinya? Apakah kita akan mengalami kasih Tuhan? Saudara, jangan khawatir. Ketika masalah datang, ketika persoalan datang, selalu ada maksud Tuhan yang baik. Saya percaya setiap hamba-hamba Tuhan, setiap saudara punya masa lalu. Ya, mungkin kehidupan kita yang kurang baik. Tapi perhatikan, lewat kesaksian, lewat apa yang kita alami, kita menjadi saksi Tuhan sekarang. Kita bisa bercerita bagaimana hidup kita yang lalu dengan hidup kita yang sekarang. Sebelum bertemu dengan Yesus dan sesudah bertemu dengan Yesus, kita bisa belajar. Dan semua orang akan melihat bahwa kasih karunia Tuhan itu terjadi di dalam hidup kita. Kita belajar mengasihi jauh lebih besar, mengasihi jauh lebih indah. Ya, Tuhan tahu yang terbaik. Makanya ketika masalah datang, persoalan datang, jangan takut. Ya, sekali lagi jangan takut. Mari belajar untuk menerima semuanya dengan hati yang penuh dengan sukacita. Itu berarti saatnya Tuhan akan menjadikan engkau saksinya. Diberkati oleh Tuhan. Mari kita belajar. Ya, ketika masalah datang, yang pertama kita harus tetap bertahan di dalam Tuhan. Yang kedua, ketika masalah datang, Tuhan sedang ingin memunculkan kualitas iman kita. Yang ketiga, percayalah, ya, Tuhan memegang kendali dalam seluruh hidup kita. Dan yang keempat, ketika masalah datang, itulah saatnya engkau sedang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi saksinya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami percaya semua yang terbaik, semua yang manis, semua yang sedap didengar itu yang harus kami pikirkan. Karena semua datang daripada Tuhan. Kami tahu, kami percaya kalau hari ini kami ada itu semua karena kemurahan Tuhan yang luar biasa yang terjadi di dalam hidup kami. Kami yakin, kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kepada seluruh jemaat-jemaat-Mu Tuhan dimanapun, hamba-hamba-Mu dimanapun mereka, semuanya Tuhan akan berkati. Tuhan akan jagai, Tuhan lindungi. Kalau kami menghadapi masalah, persoalan badai dalam hidup kami percaya kami akan dilindungi oleh Tuhan. Kami akan tetap bertahan di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan memegang semua kendali dan itulah saatnya kami menyadari bahwa kami disiapkan Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Bapa. Diberkati seluruh umat-Mu dimanapun berada. Bapa yang baik, kami juga rindu berdoa untuk bangsa ini. Kami rindu bahwa bangsa kami adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Bangsa yang besar ini akan menjadi bangsa yang penuh dengan berkat Tuhan. Kasih karunia, pertolongan, keselamatan daripada Tuhan akan terjadi buat bangsa ini. Kalau kami ada di berbagai tempat, anak-anak Tuhan ada di berbagai daerah, dari kota besar sampai
daerah-daerah terpencil sekalipun kami ada. Itu karena Tuhan ingin supaya ada damai sejahtera. Supaya di tempat dimanapun kami berada, ada damai sejahtera. Kami rindu bahwa hidup kami semua diberkati. Dan melalui hidup kami yang diberkati, tempat di mana kami ada damai sejahtera. Dan damai sejahtera akan membawa negeri kami kepada kebaikan Tuhan. Terima kasih, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri yang ada, Tuhan berkati luar biasa. Keamanan juga Tuhan berkati, TNI, Polri semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di negeri ini, biar gereja-gereja Tuhan akan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita bersyukur untuk anugerah Tuhan. Kita juga berdoa, kami juga mau berdoa Tuhan untuk Gereja Betel Indonesia yang kami kasihi. Kami percaya melalui Gereja Betel Indonesia akan ada banyak orang yang akan mengenal pekerjaan, pelayanan, bahkan juga mengenal keselamatan daripada Tuhan. Pakai hamba-hamba Tuhan yang ada, jemaat-jemaat Tuhan yang ada diberkati oleh Tuhan. Pemimpin kami Bapak Rubin Adi Abraham diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan memberkati pelayanan beliau, keluarganya, bahkan visi misi yang akan disampaikan Tuhan berkati. Juga berkati perwakilan daerah yang ada, Bapak Satya di Jawa Barat, Tuhan berkati. Juga hamba-hamba Tuhan di mana-mana mereka berada, Tuhan berkati. Terima kasih untuk anugerah-Mu, kasih-Mu, dan kesetiaan-Mu atas kami. Kami percaya mulai saat ini sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, mari sebelum kita akhiri, kita akan angkat hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah semua berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus, dan jadilah berkat dimanapun kita sekalian berada. Yang diberkati, mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.